Assalamualaikum sahabat Sonofilm. Wanita yang berprofesi sebagai guru SD ini, entah kenapa sob, tiba-tiba saja diburu oleh para asasin, bahkan sampai diincar oleh para agen CIA. Namun anehnya sob, setiap kali dia terluka, tiba-tiba saja dia bisa bertindak brutal dengan mengeluarkan skill bertarung layaknya seorang asasin profesional. Maka dari itu di sepanjang film, sobat-sobat bakal disuguhkan dengan aksi pertarungan epik dari wanita tersebut dalam menghadapi para asasin yang terus saja memburunya. Kira-kira siapakah wanita yang sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Samantha yang saat itu sedang mengikuti kegiatan karnaval dengan mengenakan kostum Santa Claus. You might not believe it to look at me. At least I think it is. My name is Samantha Kane. Samantha yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah dasar dikenal sebagai sosok wanita yang lembut dan selalu ramah kepada siapapun. Dalam kesehariannya, Samantha selalu mengenakan gelang dengan gantungan sebuah kunci yang sayangnya Samantha sendiri tidak tahu untuk apakah kunci tersebut. Karena sebenarnya sob, Samantha ini sedang mengalami amnesia. Setelah 8 tahun yang lalu, dia ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di sebuah pantai dengan luka yang cukup parah di kepalanya. Hingga Samantha pun tidak bisa mengingat siapa dirinya dan kenapa dia bisa mendapat luka tersebut. Wearing clothes I don't remember buying. The single key filed blank. Samantha juga telah menyewa jasa seorang detektif bernama Mitch untuk menyelidiki masa lalunya. Namun karena sampai saat ini detektif Mitch belum juga menemukan informasi apapun tentang Samantha, akhirnya Samantha pun memutuskan untuk tidak lagi mempedulikan masa lalunya dan memilih untuk menikmati hidup bersama suaminya yang bernama Hal dan juga putrinya yang bernama Kathleen. Nice guy. Good sense of humor. Caitlin, come help me in the kitchen. My mom named him for me. Lalu di malam harinya, saat Samantha hendak mengantarkan pulang salah satu kerabat suaminya, tiba-tiba setelah terlempar cukup jauh dari mobilnya, Samantha yang sempat tersadar pun tiba-tiba saja menghampiri rusa yang baru saja ditabraknya. Dan tanpa ragu sob, langsung menghabisinya saat itu juga. Akibat kecelakaan itu, Samantha pun harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka benturan yang cukup parah di kepalanya. Dan selama dia terpingsan, Samantha pun bermimpi seolah-olah bertemu dan berbicara dengan dirinya sendiri, namun dengan penampilan yang sangat berbeda. Entah itu mimpi atau memang ingatan memorinya di masa lalu, namun sosok itu seolah berusaha mengingatkan Samantha jika nama dia sebenarnya adalah Charlie. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Mitch yang sedang menerima laporan terkait ditemukannya barang-barang milik Samantha di salah satu kamar apartemen yang sepertinya pernah disewa Samantha 8 tahun yang lalu. Where'd that come from? Named Samantha Kane on it. You get on the phone to Amnesia, tell her we need more cash. Lalu kita pun diperlihatkan kepada seorang narapidana bernama Jack yang terlihat amuk-amukan saat menyaksikan liputan berita yang memperlihatkan sosok Samantha di sebuah acara karnaval. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada detektif Mitch yang sedang mengunjungi anaknya untuk memberikan sebuah hadiah. Dan di sana juga ada mantan istri Mitch yang tampak terlihat ketus dan tak suka dengan keberadaan Mitch di sana. Bahkan sob, ia juga melarang anaknya untuk menerima hadiah apapun dari Mitch karena dia curiga jika Mitch mendapatkan hadiah itu dari hasil mencuri. She called the bicycle store to see if there's been any robberies. Sorry, but I can't take this. Lalu beberapa saat kemudian, asisten Mitch pun memberitahunya jika di dalam barang-barang milik Samantha terdapat kartu undangan pertunangan Samantha yang sepertinya belum sempat disebarkan. Dan diketahuilah jika calon tunangan Samantha adalah seorang pria bernama Luke. Mendengar laporan tersebut, Mitch pun berencana untuk mempertemukan Samantha dengan calon tunangannya itu dengan harapan Samantha bisa mendapatkan kembali ingatannya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang pria bernama Timothy yang sedang menginterogasi seseorang di dalam sebuah gudang.
Kemudian dia pun menerima telepon dari seseorang bernama Dedulus yang memberitahunya jika saat ini Jack telah berhasil kabur dari penjara tepat setelah melihat berita yang memperlihatkan seorang wanita berkostum Santa Claus. He broke out 2 days after seeing something on TV that quote-unquote disturbed him. While under sedation, he said Charlie Baltimore is alive, sir. Jack yang meyakini jika wanita itu adalah Charlie Baltimore langsung kabur dari penjara dengan tujuan untuk memburunya. Mendengar itu, Timothy pun terkejut. Karena seharusnya wanita yang mereka sebut dengan nama Charlie ini sudah tewas 8 tahun yang lalu setelah dihabisi oleh Jack dan juga Timothy. Dan sekarang Dedulus pun memerintahkan Timothy untuk membantu Jack dalam menghabisi wanita tersebut agar tidak lagi menjadi ancaman bagi organisasi mereka. I know it's highly unlikely, but if she were alive, I'm thinking she might be in contact with the old man in Massachusetts. Tap his phone. Lalu sepulangnya dari rumah sakit, Samantha pun merasakan hal yang aneh, di mana Samantha yang awalnya kesulitan dalam memotong wortel, seketika itu dia pun jadi bersemangat dan memiliki keterampilan luar biasa setelah jarinya sempat teriris pisau dapur. Pepper! Sorry! One more tomato. Get this woman! Samantha pun jadi berpikir jika mungkin saja jadi masa lalu adalah seorang chef. Chefs do that. Lalu keesokan harinya, terlihat Samantha yang sedang mengajarkan ice skating kepada putrinya. Ready? Go, go, going. Dan saat Catherine terjatuh dan menangis kesakitan, Samantha yang awalnya sosok ibu yang lembut, tiba-tiba saja dengan tegas mengajarkan Catherine tentang arti perjuangan hidup. Stop being a little baby and get up. Life is pain. We'll skate all the way to the shore, Prince, and you will not fall again. Get used to it. Am I understood? Dan di malam harinya, Samantha terlihat bersedih saat mengetahui jika pergelangan tangan anaknya ternyata mengalami retak hingga harus dibalut dengan perban elastis. Namun saat suaminya mencoba untuk menenangkan Samantha, mereka tiba-tiba saja mendengar nyanyian dari para tetangga yang datang untuk bertukar manisan. Namun saat Samantha hendak menyambut mereka, tiba-tiba ternyata Sob, Jack tiba-tiba saja muncul untuk menghabisi Samantha. Lalu saat Samantha mulai terpojok dan dicecar dengan beberapa pukulan, seketika itu rasa sakit yang ia terima justru merubah Samantha menjadi sosok yang brutal hingga dia pun mampu melawan balik. Dan setelah Samantha berhasil menghabisi Jack, dia pun teringat dengan putrinya. Namun untungnya Sob, Catherine sudah berhasil diamankan oleh Mead yang kebetulan tiba di sana untuk memberitahu Samantha terkait mantan tunangannya dulu yang bernama Luke. Lalu keesokan harinya, Mead kembali datang untuk menjemput Samantha yang akan dia pertemukan dengan mantan tunangannya itu. Namun sebelum pergi, Samantha memberikan gelangnya untuk Catherine yang ia pakaikan di boneka beruangnya. Samantha juga menuliskan nomor ponselnya di perban Catherine agar putrinya itu bisa menghubunginya kapan saja. Dan tak lupa, Samantha juga memberikan korek api serta sebungkus lilin untuk ia nyalakan di jendela kamar sebagai simbol penerang jalan bagi ibunya agar bisa pulang nanti. Sementara itu di Gedung Putih, terlihat para petinggi CIA yang dipimpin oleh pria bernama Perkins sedang ditegur oleh Presiden atas kinerjanya yang dinilai tidak profesional. Presiden pun mempertanyakan tentang status salah satu agen terbaiknya, yaitu Charlie Baltimore, yang 8 tahun lalu telah dinyatakan tewas. Jadi ternyata Sob, sosok yang bernama Charlie Baltimore adalah salah satu agen terbaik kebanggaan Presiden yang bertugas sebagai assassin untuk menghabisi siapapun yang berpotensi bisa mengganggu keamanan negara. Dan setelah mengetahui jika ternyata agen terbaiknya itu masih hidup, Presiden pun memberikan kritikan keras atas ketidakjelasan informasi dari pihak CIA tentang status kematian Charlie.
Perkins pun beralasan jika itu terjadi akibat kurangnya anggaran untuk dana operasional CIA, sehingga dia pun meminta dana tambahan untuk memaksimalkan kinerja para agen CIA. Mendengar itu, tentu saja Presiden pun jadi marah dan menganggap jika CIA telah gagal dan bisanya hanya menghambur-hamburkan anggaran negara saja. Mr. Perkins, you lost one of your agents. Intelligence community. You people are unbelievable. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Samantha dan juga Mead yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal mantan tunangannya Samantha. Mead pun menunjukkan koper milik Samantha yang dulu dia tinggalkan di apartemennya 8 tahun yang lalu. Dan saat Samantha memeriksa barang-barangnya, dia pun menemukan sebuah buku yang di dalamnya tertulis sebuah nama, yaitu Charlie Elizabeth Baltimore. Dalam buku tersebut tertulis juga nama Nathan Woodman lengkap beserta nomor teleponnya. Nathan J. Waldman, PhD. Find his number. Lalu saat Samantha mencoba menghubungi nomor tersebut, pria yang bernama Nathan pun sangat terkejut saat mendengar suara Charlie yang ternyata masih hidup. Charlie. My full name, please? Charlene Elizabeth Baltimore. Kemudian Nathan pun memintanya untuk bertemu secara langsung di sebuah stasiun kereta jam 11 besok siang. Dan menyuruhnya untuk segera mematikan telepon karena takut terlacak oleh pihak CIA. You could be in danger, understand? We must meet straight away. Where are you now? Stroudsburg, Pennsylvania. Tomorrow. Central train station. Dan benar aja sob, percakapan mereka itu sudah berhasil terlacak dan direkam oleh para agen CIA. Lalu di malam harinya, Samantha dan Mead memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di sebuah hotel. Dan saat Samantha memeriksa kopernya, dia pun dibuat terkejut karena di bagian bawah koper tersebut dia menemukan sebuah senjata rakitan lengkap dengan pisau dan juga peluru. Namun yang lebih mengejutkan lagi sob, tanpa kesulitan Samantha mampu merakit senjata tersebut dengan sangat cepat. Lalu keesokan harinya, terlihat Samantha dan Mead yang telah tiba di lokasi tempat pertemuan mereka dengan Nathan. Mead pun mempersiapkan sebuah pistol yang dia simpan di saku jaketnya. Dan saat Samantha duduk di meja resepsionis, dia pun dihampiri oleh Timothy yang tiba-tiba saja mentraktirnya sebotol minuman. Namun karena Samantha tidak mengenalnya, pembicaraan mereka pun tidak berlangsung lama. Dan ternyata sob, Timothy hanya sedang memastikan saja jika wanita itu adalah benar-benar Charlie Baltimore, orang yang ia kenal selama ini. Thank you for the beer, but I'm sorry to have bothered you. Lalu saat Timothy merasa yakin jika wanita itu adalah Charlie, dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Samantha. Move in, do them both. Kemudian Samantha dan Mead pun dihampiri oleh seseorang yang mereka kira itu adalah Nathan. Namun tiba-tiba, Mr. Waldman? untung aja sob, dengan refleks yang cepat, Samantha berhasil menembak pria itu dengan menggunakan pistol yang dia ambil dari dalam saku jaket Mead. Namun saat berusaha untuk kabur, ternyata mereka telah dikepung oleh para asasin suruhannya Timothy. Ready? There's no way out! Are you crazy? Meski mereka berhasil lolos keluar gedung, namun para asasin itu masih saja mengejar mereka hingga ke tempat parkir. Dan saat mereka terpojok, tiba-tiba untung aja sob, Nathan tiba tepat waktu dan segera membawa mereka pergi dari sana. Lalu saat di dalam mobil, Nathan pun memberitahu Samantha jika nama asli Samantha adalah Charlie Baltimore, seorang agen CIA yang bertugas sebagai asasin untuk mengeksekusi para penjahat yang mengancam keselamatan negara. Do you hear me, Charlie? My name is Samantha. No, forget all that. Samantha Kane never existed. You're an assassin working for the United States government. Nathan juga mengakui jika dirinya lah yang telah melatih Charlie dengan berbagai skill bertarung dan juga menembak. I trained you.
Dan kini Nathan menyuruhnya untuk melupakan identitasnya sebagai Samantha dan kembali menjalani hidup sebagai Charlie Baltimore untuk menuntaskan misinya yang sempat gagal saat hendak menghabisi Daedalus. Samantha Kane never existed. You wrote the bloody thing. No, School teacher business was your cover. Do you hear me, Charlie? It was a fantasy, for Christ's sake. Jadi Sob, 8 tahun yang lalu, Charlie mendapatkan misi penting untuk menghabisi ketua teroris yang bernama Daedalus. Namun saat itu, dia gagal dan dinyatakan tewas setelah diserang oleh Jack dan Timothy yang merupakan asasin anak buahnya Daedalus. October 1988. You're assigned to take out the munitions, electing instead to die of all things. You failed to complete your mission. Namun Sob, mendengar penjelasan itu, Mead yang tidak mempercayai semua perkataan Nathan pun malah menyerangnya dan segera membawa Samantha pergi menuju ke tempat kediamannya tunangan Samantha. Dan sesampainya di sana, pria yang diduga bernama Luke segera menyambutnya dan terlihat senang saat melihat kedatangan Samantha. Meski awalnya Mead terlihat ragu, namun setelah Samantha mengatakan jika dia mulai mengingat dan merasa pernah mengunjungi tempat itu, maka Mead pun membiarkan mereka untuk ngobrol berdua saja. Lalu saat Mead sedang mengawasi mereka dari kejauhan, tiba-tiba saja Nathan datang dan langsung menyekap Mead dari belakang. Who is he? He's a former fiancé named Luke. Nathan pun menjelaskan jika pria yang sedang bersama Samantha adalah Daedalus, target yang seharusnya dihabisi Charlie 8 tahun yang lalu. Sedangkan istilah pertunangan adalah sebuah kode intelijen untuk menentukan target Charlie yang akan dia habisi. That's the agency, you glittering idiot. Former lover, he's a Target, yes. Mengetahui hal itu, mereka pun segera berteriak memperingatkan Samantha. Namun sayangnya Sob, saat itu juga Timothy beserta pasukannya telah tiba di sana dan berhasil mengepung tempat tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, Samantha pun tampak sedang terikat pada sebuah kincir air. Dan saat dia tersadar, Daedalus beserta Timothy memaksanya untuk mengakui kepada siapa saja Charlie telah membocorkan operasi rahasia yang sedang mereka kerjakan. Namun Samantha menjawab jika dia tidak tahu apa-apa, dan dia juga mengatakan jika dirinya bukanlah Charlie. Mendengar jawaban itu, mereka pun menenggelamkan Samantha ke dalam air. Lalu saat di dalam air, Samantha terkejut saat melihat jasad Nathan yang tenggelam di dalam sana. 5 minutes. She'll tell me everything I need. Setelah menarik Samantha, mereka pun kembali mempertanyakan hal yang sama. Namun Samantha tetap menjawab jika dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya mereka pun kembali menenggelamkan Samantha. Namun di saat itulah Sob, tiba-tiba Samantha mendapatkan ingatannya kembali. Ingatan saat Timothy berhasil menangkapnya, lalu Jack pun diperintahkan Daedalus untuk menghabisinya dengan menggunakan suntikan berisi racun. Meski Charlie sempat melawan dengan menusukkan suntikan itu ke salah satu mata Jack, namun Charlie sempat tertembak di bagian kepalanya sampai akhirnya dia pun terjatuh ke dalam laut. Dan itulah yang membuat Charlie jadi kehilangan ingatannya. Namun kini karena penyiksaan yang dilakukan mereka berdua, ingatan Charlie pun kembali pulih. Hingga saat kembali diinterogasi, Charlie malah menantang mereka untuk menenggelamkannya lagi. I think I need a bath. Dan saat itulah Charlie memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka ikatannya dan mengambil pistol dari celana Nathan. Hingga saat mereka kembali menariknya, tiba-tiba Who's Samantha? setelah berhasil menghabisi Daedalus, Charlie pun mengamuk dengan membantai semua anak buah Daedalus. Meski Charlie tidak berhasil menemukan keberadaan Timothy, tapi setidaknya Sob, dia berhasil menemukan Mead yang masih hidup dan menjadi saksi dari kebangkitan sang asasin legendaris, yaitu Charlie Elizabeth Baltimore. Singkat cerita, Charlie pun sudah ada di sebuah hotel untuk membersihkan diri dan mengubah penampilannya menjadi sosok Charlie yang dulu. Sehingga sosok Samantha yang dulu dikenal sebagai guru yang feminim, kini telah hilang berganti menjadi sosok Charlie yang brutal dan berdarah dingin.
Kemudian Charlie pun segera menghubungi Perkins dan memberitahunya jika misinya menghabisi Dedulus sudah selesai. Dan kini dia pun bermaksud untuk kembali bergabung bersama CIA. Charlie. I completed my assignment. You mean Daedalus? I shot him. He's pretty much dead. I want to come in. Of course. Namun ternyata Sob, Charlie tidak tahu jika selama ini Perkins telah bekerja sama dengan Dedulus dan kini sedang menjalankan sebuah operasi rahasia bersama Timothy. Dan karena Charlie dianggap sebagai ancaman yang akan membahayakan jabatannya di CIA, maka Perkins pun menyuruh Timothy agar mengerahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Charlie. Find her. Kill her. Dan kini dengan kembalinya sosok Charlie dalam dirinya, dia pun sudah tidak lagi mempedulikan kehidupan Samantha. Bahkan saat Bit menanyakan tentang bagaimana dengan nasib anaknya, dengan emosi Charlie pun menjawab jika dia tak pernah menginginkan seorang anak. Kathleen adalah anak Samantha yang tak akan pernah ada dalam kehidupan seorang Charlie. Samantha had the kid, not me. Nobody asked me. Lalu saat Charlie keluar hotel dan meninggalkan Mitch sendirian, tiba-tiba I ain't asking you. So Perkins wants me dead, huh? Hey, honey. This is a real big fucking gun. This ain't no ham on rat, pal. untung aja Sob, Mitch tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Charlie. Namun bagi Charlie, dia tidak membutuhkan pertolongan Mitch sama sekali karena dia bisa mengatasinya sendiri. I still got this fucking gun. I'm out of here. Charlie yang merasa jika Perkins lah yang telah menyuruh orang-orang tadi untuk menghabisi dirinya, merasa kecewa kenapa Perkins sampai tega melakukan hal itu. Prick. Now you want me dead? Why? Dan dirasa jika Mitch sudah tidak berguna lagi, Charlie pun menendangnya hingga keluar dari mobil. Namun dengan santainya Sob, Mitch malah nyebat rokok sambil tetap berbaring di pinggir jalan. Dan tak lama kemudian, Charlie pun kembali datang menjemput Mitch karena dia membutuhkan bantuan Mitch untuk membuatkannya paspor dan identitas baru. Karena Charlie bermaksud untuk kabur ke luar negeri dengan memutuskan untuk tidak berurusan lagi dengan CIA. I need a fake passport and I need money. Namun sebelumnya, dia harus mengambil sebuah koper berisi tumpukan uang yang ia simpan di sebuah bank. Dan karena kunci koper tersebut tergantung pada sebuah gelang yang sebelumnya Charlie kalungkan di boneka milik Kathleen, maka dengan terpaksa Charlie harus pulang terlebih dahulu untuk mengambil gelang tersebut. The key, Mitch. The one I keep on a charm bracelet. It opens box 227 in a bank in Buffalo. Singkat cerita, keesokan harinya Charlie pun terlihat sudah tiba di rumahnya. Dan dia pun menyuruh Mitch untuk menunggu di dalam mobil. Sedangkan Charlie sendiri akan masuk ke dalam rumah untuk mengambil gelang tersebut. Setelah berhasil menemukan gelangnya, tanpa sengaja Charlie melihat suami dan anaknya yang sedang berada di seberang jalan. Saat itulah Sob, sepertinya Charlie merasakan sesuatu dalam dirinya sehingga dia pun merasa berat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun saat Charlie terpaku dalam lamunannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara klakson dari mobil Mitch yang memberitahunya jika para asasin mulai mengejar mereka. Dengan menggunakan sepatu ice skating yang dia temukan di depan pintu, Charlie pun berusaha mengejarnya. Sedangkan di saat yang bersamaan, terlihat Timothy yang sedang berusaha menculik Kathleen. 2.4 children. Merry Christmas. Lalu saat Charlie yang sedang dalam perjalanan menuju bank bersama Mitch, dia pun menerima telepon dari Timothy yang mengatakan jika dia telah menculik Kathleen dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat yang sudah dia tentukan. Awalnya Charlie memang sudah tidak mempedulikan keluarganya lagi. Namun entah kenapa, setelah tadi sempat melihat anak dan suaminya, tiba-tiba saja naluri keibuannya muncul hingga dia pun setuju untuk menemui Timothy. Give your location. State Road 5, east of Union Springs, New York. Singkat cerita,
Charlie dan Meat pun kini sudah sampai di atas bukit untuk mengintai lokasi pertemuan mereka. Namun tanpa diduga, di sana dia melihat Perkins yang datang ke lokasi tersebut. Dari sinilah Charlie mulai yakin jika selama ini Perkins ikut terlibat dalam operasi rahasia bersama Timothy. My God, we're monsters. Tankers ready. One terrorist waiting to play patsy. Kemudian Charlie pun meminta Meat untuk tetap berjaga dengan memantau situasi. Sedangkan Charlie sendiri akan turun untuk menyelamatkan Kathleen. Roger, northeast. Namun setelah Charlie berhasil membawa Kathleen, tiba-tiba Bogey. ternyata sob, semua ini adalah jebakan yang telah dibuat oleh Timothy untuk bisa menangkap Charlie hidup-hidup. Dan saat Charlie mulai terdesak dan terjebak di sebuah tempat penyimpanan bahan bakar, dia pun memilih untuk menyerah demi keselamatan Kathleen. Lalu saat disekap, Charlie pun menanyakan kenapa Perkins terlibat dengan semua ini. Perkins pun menjelaskan jika semuanya berawal dari keputusan presiden yang telah memotong anggaran negara untuk biaya operasional CIA. Dan saat Charlie gagal untuk menghabisi Daedalus, Perkins pun memanfaatkan kesempatan itu untuk merekrut Daedalus dan juga Timothy dalam sebuah proyek rahasia yang mereka sebut dengan proyek honeymoon. Operation Honeymoon. You're telling me that you're gonna fake some terrorist thing just to scare some money out of Congress? Congress blinded us overseas. Di mana Daedalus dan juga Timothy ditugaskan untuk membuat kekacauan dengan mengatasnamakan aksi terorisme seperti yang telah dilakukannya saat meledakkan gedung WTC tahun 1993. Dan itu sengaja diatur oleh Perkins semata-mata hanya untuk memancing anggaran negara bagi CIA. 1993, World Trade Center bombing, remember? During the trial, one of the bombers claimed the CIA had... Perkins pun mengakui jika sesungguhnya CIA lah dalang dibalik kekacauan yang terjadi dengan mengkambing hitamkan umat Islam. paved the way for the bombing. Oh, blame it on the Muslims, naturally. Begitu juga untuk operasi rahasia yang akan mereka lakukan malam ini, di mana mereka telah mempersiapkan sebuah truk tanker berisi bom kimia yang akan diledakkan tepat di pusat kota. Mereka juga telah mempersiapkan mayat seorang keturunan Arab untuk dijadikan kambing hitam agar semua ini tampak seperti aksi terorisme yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian Charlie beserta Kathleen pun disekap di sebuah ruang pendingin untuk dibiarkan mati dalam kondisi membeku. Dan setelah Timothy selesai mempersiapkan bom yang akan meledak dalam waktu 30 menit di lokasi yang sudah ditentukan, dia pun kemudian mendatangi Meat untuk menghabisinya. Sementara itu di saat yang bersamaan, Charlie pun terlihat sedang berusaha untuk keluar dari sana dengan menggunakan sedikit bensin yang sebelumnya sempat dia masukkan ke dalam boneka milik Kathleen untuk meledakkan gudang bensin yang berada tepat di balik pintu ruangan pendingin. Give me a spark. Namun sayangnya sob, Charlie justru kesulitan untuk membuat percikan api. Tapi untungnya Kathleen masih menyimpan korek api pemberian ibunya dulu yang selama ini dia simpan di balik perbannya. Lalu saat Timothy hendak menghabisi Meat, tiba-tiba ternyata sob, ledakan besar itu berhasil melemparkan Meat bersama kursinya jauh keluar gedung. Dan saat Charlie berhasil keluar, dia pun memerintahkan Kathleen untuk segera lari bersembunyi. Namun tak disangka sob, Kathleen malah bersembunyi di sebuah kotak di dalam truk tanker yang sedang bersiap menuju pusat kota dengan membawa bom kimia. Meat yang sempat melihat hal itu pun segera memberitahu Charlie. Sementara Charlie yang sudah berada di atas bukit pun tidak bisa berbuat apa-apa. I just saw Caitlin climb in the back of the truck. She's locked in the toolbox left rear. Jesus, the truck is a bomb! 312 degrees. Hingga dengan terpaksa, Meat harus berhadapan langsung dengan pasukan musuh demi menyelamatkan Kathleen. Sedangkan Charlie sendiri akan membantunya dari jarak jauh. God
Damn it! Your 9, Mitch, on your 9. Left. Get out now! Mitch! Melihat Mitch yang sudah tumbang, akhirnya Charlie pun terpaksa harus mengejar truk tanker tersebut dengan merampas sebuah mobil. Dan setelah Charlie berhasil mensabotase truk tersebut, dia pun bermaksud membawanya ke pinggir kota untuk meminimalisir dampak ledakan agar tidak memakan banyak korban. Namun sialnya sob, truk tersebut malah mengalami remblong hingga Charlie pun kesulitan untuk mengendalikannya. Suck my dick. Charlie yang terluka dan terlempar cukup jauh pun berusaha menuju truk demi mengeluarkan anaknya. You must be in the truck. Get away from them! Dan setelah berhasil mengeluarkan Kathleen, tiba-tiba saja Timothy muncul dan menembaknya dari helikopter. Sementara polisi dan para agen CIA yang melihat hal itu pun tak berani mendekat karena takut jika bom itu meledak secara tiba-tiba. Karena tak punya pilihan lain, Charlie pun berusaha meminta bantuan melalui panggilan radio. Somebody! Help me! I got a kid here! You hear me? Dan tanpa diduga sob, Mitch yang ternyata masih hidup tiba-tiba terbangun saat mendengar teriakan Charlie. Hingga tiba-tiba setelah berhasil memasukkan Kathleen ke dalam mobil, Charlie pun berusaha untuk mengalihkan perhatian Timothy. Dan saat melihat suatu peluang untuk bisa melawan, maka inilah yang dilakukan Charlie. Setelah berhasil menembak jatuh Timothy, mereka pun segera tancap gas menjauh dari truk tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, media pun digemparkan dengan pemberitaan terkait Perkins sang pimpinan CIA yang diadili dengan sejumlah dakwaan tingkat tinggi. Sedangkan Charlie sendiri terlihat sedang berkendara sambil menelpon Pak Presiden yang saat itu sangat berterima kasih kepada Charlie atas aksinya yang telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Presiden pun meminta Charlie untuk kembali bergabung sebagai intelijen dengan bayaran paling tinggi. Namun Charlie menolaknya karena dia lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai guru dan hidup damai bersama keluarga kecilnya. Charlie pun meminta presiden untuk memberi penghargaan kepada Mitch. Dan akhirnya sob, sesuai permintaan Charlie, presiden pun memberi instruksi langsung kepada stasiun TV nasional untuk mengundang dan meliput Mitch tampil di TV guna menceritakan aksi heroiknya bersama Charlie. Dan tentu saja anak Mitch yang menonton acara itu pun merasa bangga kepada ayahnya. Sedangkan istri Mitch justru terlihat menyesal karena telah mencampakkan Mitch. Dan kini Charlie pun terlihat tampak bahagia bersama keluarga kecilnya. Nah, jadi sob, setangguh apapun dirimu, ternyata kamu akan lebih hebat jika kamu mampu hidup dengan damai dan mampu memberi kedamaian pada kehidupan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad atau Broni. So hold on tight, this isn't goodbye. We'll meet again beneath the same sky.